Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sedikit nikmat yang Allah cabut pada kondisi ini dengan Allah timpakan sedikit musibah pada diri kita, tidak mampu untuk menutupi bertubi-tubinya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita berharap dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqomah untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, menjadi abdan syakura, tidak terlena, tidak tertipu, tidak berkeluh kesah dengan sedikit musibah yang Allah berikan, tapi mengabaikan sisi lain dari begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk salah satunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang menghantarkan kita untuk menghadiri atau datang ke tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Harapan kita semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, segala macam langkah-langkah kita, apa yang kita perbuat di hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sebuah amal kebajikan yang akan melipat gandakan, yang akan berlipat ganda, yang akan meringankan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Harapan kita semoga kita hadir di tempat ini Allah masukkan sebagai bagian dari kafilah panjang yang penuh berkah, yang berhak mendapatkan syafaat pada hari di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat Allah dan Rasulnya. Selanjutnya khatib mengajak kepada dirinya dan kepada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita. Kita tingkatkan rasa takwa kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan amal-amal kita, sekaligus kita perbanyak taubat-taubat kita. Karena itulah satu-satunya modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita menghadap Allah dengan amal yang diterima dan ketika kita menghadap Allah dengan dosa yang diampuni. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, ada sebuah kisah yang terjadi di masa Sufi kalau tidak salah, yang menimpa seorang ulama Sufi, di mana di kisah itu disebutkan ada seorang ulama yang suatu ketika dia terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Kemudian hari-harinya dia habiskan di pulau itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memakan apa yang ada di pulau itu, dari buah-buahan, dari tumbuh-tumbuhan, dari ikan yang dia pancing. Pendek kata, hari-harinya hanya untuk beribadah dan menjalani kehidupan dia sehari-hari. Dia makan, tidur, beribadah lagi, makan, minum, tidur, beribadah lagi. Sehingga boleh dikatakan tidak ada interaksi dia dengan orang lain dan tidak ada maksiat yang dia kerjakan. Singkat cerita kemudian ulama ini wafat, meninggal, dan dalam riwayat itu diceritakan ketika dia meninggal, dia menyangka bahwa dia akan masuk surga dengan amal-amalnya itu.
Karena dia merasa tidak ada maksiat yang dikerjakan selama di pulau itu, dan tidak banyak maksiat yang dikerjakan sebelum dia pergi ke pulau itu. Ternyata ketika ditimbang amal-amal dia tadi, tidak mampu. Amal-amal yang sudah banyak dia kerjakan selama bertahun-tahun di pulau itu, tidak mampu untuk mengalahkan nikmat yang Allah berikan, yang bahkan yang Allah berikan di pulau itu. Itu kenikmatan bagaimana dia bisa merasakan lezatnya makanan yang ada di pulau itu, lezatnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang ada di pulau itu, merasakan bagaimana lezatnya dia bernafas, merasakan bagaimana lezatnya dia bisa sehat dan lain sebagainya. Ternyata amal-amal dia sendiri untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan cukup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lagi kalau kemudian ada maksiat-maksiat yang dia kerjakan, itu lebih mengurangi lagi amal-amal dia. Dalam sebuah hadis pernah Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kalian semua tidak akan masuk surga kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang kritis kemudian bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak juga aku gitu. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian kita bisa masuk surga itu. Artinya sebenarnya puncak dari sebuah amal adalah bagaimana kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan amal-amal kita yang apa adanya, kita berharap Allah ridha kepada kita. Bagaimana dengan dosa-dosa kita yang menggunung, kita berharap Allah juga tetap ridha kepada kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, Allah tidak peduli dengan sedikitnya amal kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita, maka Allah juga tidak peduli dengan banyaknya dosa kita. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini akan kita kejar, hadirin hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sampai kepada kondisi radhiyallahu anhum wa radu'an. Bagaimana Allah ridha kepada kita dan kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Kalau kita coba banding-bandingkan maksiat-maksiat kita, kadang-kadang maksiat-maksiat kita begitu banyaknya kita kerjakan, yang kalau seandainya Allah balas konten maksiat kita, maka bumi ini akan tidak berpenghuni. Di dalam surat yang tadi khatib bacakan, dalam surat Fatir ayat terakhir, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Shadaqallahul azim. Di ayat ini Allah mengatakan, dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, dibayar kontan terhadap kesalahan-kesalahan manusia, kata Allah, maka niscaya dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Jadi kalau seandainya balasan kontan dari kesalahan manusia Allah segerakan, Allah balas kontan di dunia ini, maka tidak bersisa satu makhluk pun di muka bumi ini. Kemudian Allah lanjutkan, firman Allah SWT lanjutannya adalah, tetapi dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang telah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka mereka akan melihat sendiri keadaan hamba-hambanya itu, hamba-hamba Allah itu. Dari ayat ini hamba Allah yang berbahagia, kita mengambil beberapa pelajaran. Beberapa poin-poin penting dari ayat ini. Yang pertama adalah bahwa setiap manusia tanpa kecuali pasti melakukan suatu kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawabin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap manusia itu pasti bersalah. Pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap manusia ada kesalahan yang Allah sembunyikan, ada kesalahan yang Allah tutup, ada kesalahan Allah tunggu, ada kesalahan Allah tunda pembalasannya. Itulah sebabnya kita masih ada di dunia sampai saat ini. Itulah sebabnya kita masih berdiri tegak di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Itu artinya apa? Allah masih belum membalas kontan dari kesalahan-kesalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran betapa maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa maha kasih Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ketika seorang hamba berbuat maksiat, Allah tunggu
maksiat itu. Allah tunggu sampai dia bertobat. Allah tunggu sampai kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah ganggu atau Allah pancing dia dengan sedikit musibah agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ayat yang mengatakan, sungguhnya kami memberikan kamu sedikit musibah agar kalian kembali kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi hadirin hamba Allah yang berbahagia, ini merupakan sebuah demonstrasi, sebuah pertunjukan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan kepada kita betapa maha sayang dan maha kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat maksiat, tidak serta-merta Allah balas kontan. Karena kalau itu yang terjadi menurut ayat ini, maka habis, tidak ada lagi manusia di muka bumi ini. Tidak ada lagi makhluk yang tersisa di muka bumi ini. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, karena itu Allah tutup aib kita. Karena itu kemudian Allah sembunyikan aib kita dari manusia lain. Kalau seandainya Allah tampakkan semua aib kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk berdiri tegak sampai saat ini bertemu dengan orang lain. Kenapa? Malu kita. Oleh karena itu, hadirin hamba Allah yang berbahagia, kalau seandainya Allah saja menutup aib kita, kalau Allah saja kemudian menunggu, tidak segera membalas kesalahan-kesalahan kita, kenapa tidak segera kita bertobat atas segala maksiat dan salah kita? Kenapa tidak kita coba isi di tahun yang baru ini, ketika hari masih memasuki hari belasan Muharram? Kenapa tidak coba evaluasi ke belakang terhadap apa yang telah kita kerjakan? Allah menunggu-nunggu, Allah tidak balas secara kontan. Dan mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hadirin hamba Allah yang berbahagia, kita dipuji-puji orang, kita disanjung-sanjung orang, karena orang itu hanya bertemu memang pada momen-momen di mana kita memang pantas bertingkah laku seperti itu. Kita sebagai guru sudah selayaknya. Sebagai guru kita bersikap alim, kita bersikap sopan, kita bersikap santun, sudah selayaknya. Sudah seharusnya, itulah tuntutan pekerjaan. Dan orang bertemu kita pada saat-saat anggun seperti itu, pada saat-saat baik seperti itu, dia tidak tahu siapa kita sebenarnya. Orang bertemu kita ketika kita menjadi pimpinan, ketika kita menjadi pejabat yang memang pada saat itu posisi kita mengharuskan kita untuk bersikap tegas, untuk bersikap berwibawa. Adalah aneh ketika kemudian seorang pejabat, seorang pimpinan, seorang guru malah bertingkah laku lebih brutal daripada anak muridnya. Tidak ada guru yang seperti itu. Artinya apa? Artinya orang bertemu kita pada saat memang posisi kita memang sedang harus, saya ulangi, sedang harus mengerjakan perbuatan yang baik. Dia tidak tahu siapa kita sebenarnya, Allah tutup itu semua. Oleh karena itu, proses muhasabah kita bukanlah pada proses yang orang lihat dari kita, tapi yang kita tahu persis bagaimana sebenarnya kita, dan Allah tahu persis yang kita bahkan tidak tahu apa yang tersembunyi dari hati kita ketika melaksanakan amal-amal kebajikan maupun maksiat-maksiat kita. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, itu pula lah yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau dipuji orang, beliau sadar akan aibnya. Beliau kemudian memuhasabah terhadap dosa dan kesalahan dia. Beliau tahu persis siapa dirinya. Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Ketika beliau dipuji oleh orang, dia malah balas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bait-bait doa Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau berdoa, "Ya Allah, semoga Engkau tidak menghukum aku atas apa yang mereka katakan terhadap aku. Terhadap berlebih-lebihannya mereka mengatakan sesuatu terhadap aku." Itu kata Abu Bakar. Semoga Engkau tidak menghukum aku karena apa yang telah mereka katakan tentang aku. Sebenarnya Abu Bakar ini mengatakan, sebenarnya aku tidak seperti itu amat. Ketika orang memuji kita, maka seharusnya doa ini pula yang kita baca. Semoga Allah tidak menghukum kita atas apa yang orang katakan terhadap kita. Lanjutan doa Abu Bakar As-Siddiq adalah, yang kedua, beliau mengatakan, "Ya Allah, ampuni aku atas apa yang sebenarnya mereka tidak ketahui tentang aku." Abu Bakar ketika dipuji orang, kemudian dia bermohon ampun. Kenapa? Orang yang memuji sebenarnya tidak tahu siapa Abu Bakar yang sebenarnya. Kalau orang sekali berabu Bakar sampai mencemaskan, apabila orang tahu siapa dirinya, apatah lagi kita. Seharusnya kita lebih cemas seandainya orang tahu sebenarnya siapa diri kita sebenarnya.
Dan itulah sebabnya kita diajarkan untuk selalu beristighfar, selalu bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu saja siapa kita sebenarnya. Mereka tidak tahu saja siapa kita sebenarnya di balik ini semua, di balik kebaikan-kebaikan ini semua. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa orang yang tidak tahu terhadap kita. Sehingga mereka mengenal kita hanya yang baik-baik saja. Mereka mengenal kita pada yang soleh-soleh saja. Sementara terhadap maksiat yang Allah simpan rapi pada diri kita, mereka tidak tahu. Dan kita bermohon ampun terhadap aspek itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang ketiga dari Abu Bakar As-Siddiq adalah, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka perkirakan. Inilah 3 doa yang dipanjatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dipuji oleh orang. Dia mengatakan, ya Allah, aku bermohon ampun terhadap aku. Ya Allah, kata Abu Bakar, jadikan aku bermohon ampun terhadap apa yang mereka tidak ketahui, kemudian jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka perkirakan. Abu Bakar As-Siddiq berdoa ketika dia dipuji karena dia merasa orang yang memujinya hanya melihat sisi-sisi baik daripada Abu Bakar dan tidak melihat Abu Bakar yang sesungguhnya. Pertanyaan besarnya adalah, kalau sosok Abu Bakar begitu cemasnya dia, begitu khawatirnya dia akan sosok dirinya nampak oleh orang lain, apatah lagi kita yang dibandingkan dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa dibandingkan. Karena memang tidak sebanding sama sekali. Seharusnya kita jauh lebih cemas daripada itu. Seharusnya taubat kita lebih banyak daripada itu. Seharusnya kita lebih melakukan muhasabah terhadap diri-diri kita daripada sahabat Abu Bakar. Semoga dengan khutbah yang singkat ini kita semakin mawas diri. Dengan berjalannya waktu yang semakin mendekat, ya, 1443, berkurang lagi 1 usia kita pada tahun ini. Semoga kita semakin waspada terhadap diri kita, semakin melakukan intens melakukan muhasabah terhadap dosa dan kesalahan kita, dan semakin meningkatkan amal ibadah kita, karena waktu kita pulang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Kita berada pada satu jalur dengan saudara-saudara kita yang lain, dengan seluruh manusia, yaitu jalur di mana ujungnya adalah kematian. Dan jalur itu pada bulan-bulan ini, pada tahun-tahun masa pandemi ini, jalur itu bergerak, antrian itu bergerak semakin cepat. Kita tidak tahu kapan giliran kita, tapi yang jelas Allah sudah mentakdirkan usia kita. Kita tidak pernah diajarkan untuk takut kepada kematian, karena kematian adalah sebuah kepastian. Takut kepada kematian sama saja dengan takut kepada kepastian. Takut kepada kematian sama saja dengan takut kepada keniscayaan, karena kematian adalah sebuah keniscayaan. Islam hanya mengajarkan kepada kita untuk waspada dan waspada terhadap bekal yang kita bawa apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa membekali diri kita, semakin waspada kita dengan bertambahnya usia kita, dengan bergantinya tahun, semakin intens persiapan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Ya qawiyyu ya aziz. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا